thumbnail. Oke, kembali lagi bersama bukan konten saya. Garing Halo? gak sih? Garing gak? Udah? Dah. Welcome back to Frameable. Bersama aku Joy, ada siapa? Novi, ada Iwan dari channelnya apa? Iwan Gong ya? Cari aja bang. Yang mau belajar gong itu buka channelnya dia. Ya, ya. Penting nggak ND filter untuk shoot video, kebutuhan video wedding mungkin? Ya, apapun itu. Kalau wedding, kamu pernah nggak? Kalau wedding aku Jarang sih ya? jarang banget pakai gini. Karena- Soalnya kebanyakan indoor dan budget dari perusahaan saya sendiri. Ya, karena kecepatan Ya, juga kan harus karena buka maksudnya tutup ND filter gitu. terus lensanya juga kan ND itu kan harus menyesuaikan dengan vokal lensa. Terus karena nggak terlalu kompatibel, jadi agak susah gitu loh kita ngepung momen dan lain hal sebagainya. Ya, jadi kadang nggak sempet pasang ND kan. Tapi kalau film yang produksi yang Ya, udah serius itu cukup mereka serius. pasti pakai ND kalau shoot siang bolong gitu. ND yang aku pakai ini ND yang harganya cukup terjangkau. Aku beli di Tokopedia atau bisa dicek di marketplace yang lain. Itu mereknya KNF Concept. Di sini aku pakai yang 55 mm. Kalau nggak pakai ND itu kan pakai shutter speed yang tinggi angkanya kan, 1/2000 ke atas lah, sampai Jadinya stuttering. 1/8000. Gambar tuh kadang-kadang stuttering kan, misalkan keperluan. Ya, gambarnya stuttering. stuttering ya. Stuttering. Jadi kayak jitter patah-patah gitu kalau di slow moin kan. Itu biasanya kenalannya kalau nggak pakai ND filter, Nah. trik kayak gini. Trik matahari. Mari ya. kita buktikan apakah Worth it. hal itu benar. Kita worth pakai ND atau enggak? Karena di satu sisi ND kan ngurangi detail dari lensa kan. Kita beli lensa mahal-mahal itu kan gelasnya itu bahannya mahal. Jadi ND itu kan ya kalau ND-nya mahal 1 juta 2 juta itu ya pasti bagus lah bahan gelasnya kan. Tapi ini kita pakai kali ini ND-nya harganya 200 sampai 300 ribuan lah. Jadi apa segimana sih dia ngurangi colornya? Apakah color cast? Ya pakai- color casting. pakai Ya ND. pokoknya kita lihat dan compare aja nanti. Oke. Mungkin kalian bingung dengar penjelasan tadi. Saya aja bingung kok. Simpelnya gini aja, videographer wedding biasanya shoot video di 60 fps terus ditaruh di sequence atau timeline video yang 24 fps. Biasanya alasan dipilih menggunakan 60 fps supaya memberikan ruang untuk editor nanti men-slow motionkan frame tertentu di video itu. Kalau untuk keperluan shoot interview misalnya ya cukup pakai 24 fps. Di sequence 24 fps juga karena nggak bakal di slow motion kan juga, bukan? Orang itu footage-nya orang ngomong. Dan menurut yang saya tahu, semakin tinggi fps maka kualitas video akan semakin kurang tajam. Biasanya paling slow untuk footage 60 fps di sequence 24 fps untuk di software Adobe Premiere Pro adalah di speed 40%. Jadi intinya biar ngikut aturan 180 degree shutter angle di perfilman dan untuk menghasilkan normal motion blur sajalah. Normal motion blur adalah motion blur alami mata kita melihat atau motion blur video atau film yang sudah menjadi referensi sejak dulu. Biasanya kalau saya shoot, ISO saya taruh serendah mungkin angkanya, bukaan di paling lebar demi depth of field dan demi dramatisasi videonya lah. Nah yang harus di-adjust berarti shutter speednya. Kalau shoot di siang bolong, shutter speed sudah pasti 1/1000 ke atas lah, bahkan bisa mentok sampai di 1/8000. Nah untuk bisa mengontrol shutter speed agar mendekati 2 kali fps-nya, dimana fps yang biasa kita pakai kan di 60 fps, maka shutter speed kita taruh di kisaran 1/100 atau 1/125 atau mendekatilah. Maka digunakanlah ND filter atau ND fader. Nah untuk yang mau tahu detailnya lebih dalam, kalau saya sih males, silahkan cek video penjelasan dari channel DP Review. Linknya aku cantumin di bawah ya.
masuk kamu jalan aja. Oke, ini contohnya aku pakai kan bukaan terbesar saat ini. Aku pakai lensa 7 Artisan. Aku pakai bukaannya di 1,4 aja biar nggak terlalu soft. Jadi ISO kan sekecil mungkin di 100. Nah, untuk mencapai exposure yang tepat kan kayak ini, biar exposure-nya 0 itu harus di shutter speed 1/64.000. Kita coba shot aja dulu, nanti kita compare yang pakai ND sama nggak pakai ND. Oke, ini kan jalan, langsung jalan. Kamu jalan ya, ke sini jalannya. Oke, udah rekam? Oke, jalan. Coba balik. Ada gerakan cepat atau gimana ya? Intinya jalan aja lah. Pelan-pelan. Sebenarnya malas bikin konten handy, ini harus 2 kali shot. Ups. Cengarak. Lampain berapa? Coba sini. Berarti tadi jalan sini sana, baru sekarang muter. Sorry. 3 kali lah. Oke, ini masih tanpa ND. 1, 2, 3. Putar badannya, sampai putar badannya. Terus. Oke. Ini shutter speednya di 1/32.000 ya. 3.200. Salah baca. Teori memang goblok sih. Yang tertinggi kan 8.000, ada bawahnya 6.400, 5.000, 4.000, 3.200. Tadi aku pakai 3.200. Oke. Sekarang aku mau pasang ND-nya. Bisa diulang yang tadi dari jalan, terus kamu jalan ke sini juga, baru yang muter tadi. Ini kotor nih, jarang dipakai beli. Ini ND-nya dipasang. Oke, shutter speednya kita bisa dapat berapa dengan dibukaan 1,4 ya. Exposure yang tepat. Turunin dulu shutter speednya. Pak Ayu. Kan ini kita shoot di 60 fps ya. Kan harusnya itu kalau ngikut aturan itu di antara 100 dan 60 kali 2 berapa? 120 ya, berarti antara 100 atau 125 lah shutter speednya kan. Kita pakai di 125 aja. ISO terkecil yaitu di 100. Terus bukaan ini karena lensa manual di 1,4. Nah, kita ngejar exposure-nya itu dengan
buka tutup ND, jadi tingkat ketebalan kacamatanya itu segimana gitu biar exposure metering itu mendekati 0 kan. Ini kok bengkok ya. Kita reset dulu gimbalnya. Oke, ini kita pakai ND. Picture stylenya karena ini pakai Sony A73, kita pakai HLG ya. Apakah dengan pakai ini mengurangi color cast dan lain sebagainya ya? Oke, jalan. Pakai Word, pakai ND. Nanti di slow mo kan videonya ini nggak bisa sama ya kayak video tadi. Oke, tahan dulu. Ini karena lebih terik, jadi ND-nya kita tambah ke kadar gelapnya ya. Oke, jalan. Pelan-pelan. Terus yang muter tadi. Oke, 1, 2, 3. Tiga kali dong berturut-turut. Terus nanti kita cek pas editing apakah stuttering atau patah-patah gitu ketika kita slow mo ya. Kayaknya sih enggak kalau pakai ND kan. Shutter speednya udah 2 kali dari fps yang kita pakai. Di sini aku pakai 60 fps ya. MP4. Panas ya? Capek. Bos.
Nah. Yang mulia kan? Langsung balik. Jangan sih. Coba. Anjing. Ya, Balik langsung. Bener terus balik. Oh. Nah. Mana kameranya? Apa malu? Udah kan gini. Nanti saya sampai sore ini. Hah? Bisa sampai malam, beneran itu malam balik. Oke tuh. Ya, Pak ya. Ya. Yuk. Jangan lupa dikasih. Gimana LDR sih? Udah. Oke. Tanpa ending, 1/4.000 shutter speednya, metering dia mendekatin dolar. Kita jalannya ke sana ya. 1, 2, 3. Detection masih bekerja dengan normal di lensa ini. Efek lapar guys. Satu, dua, action. Jalan sendiri tadi kan. Jangan menarik waktu bubur. Jadi ya kayaknya ada kualitas warna dan gambar yang turun ketika pakai ND ya, karena lapisan kaca dari lensanya kan dilapisi lagi dengan kaca yang lebih murah kan? Tapi kalau ngaruh ke autofocus atau face detectionnya nggak begitu ngaruh ya, masih enak lah pakai ND. Di sini kalian bisa bandingin langsung enakan pakai ND filter atau enggak. Ini bukan scientific test banget ya guys, hanya sekedar membandingkan dengan cara santuy lah. Tanpa ND, footage videonya lebih saturasi, lebih detail. Emang ada sedikit patah-patah pas di slow-mo atau di speed normal ya. Dengan menggunakan ND, footage video agak kurang berwarna.
color shifting juga sedikit terlihat ya. Detail videonya berkurang, motion blurnya terlihat lebih natural sih. Nah, dari hasil tersebut kalian bisa simpulkan sendiri mau pakai ND atau enggak ya silakan saja. Kalau aku mungkin ND filternya bakal jarang kepake ya untuk kedepannya, apalagi untuk di wedding. Tapi untuk kebutuhan tertentu dan kondisi tertentu mungkin tetap aku pakai lah. Oke, di sini aku mau color match yang pakai ND, ini yang di sebelah kanan, yang nggak pakai ND kan yang di sebelah kiri. Bisa nggak warnanya kita buat mirip? Yang pakai ND dari sini terlihat lebih warm yang dari tadi kita lihat hasil footage-nya. Ya mungkin ND-nya membuat auto white balance di kamera itu jadi bingung ya. Ya nggak tahu lah, pokoknya gitu. Coba match dengan yang kiri yang tanpa ND ya. Ya highlight-nya kan lebih. Mungkin kontrasnya up. Saturationnya apa lagi ya? Curve. Ya lumayan bisa dimiripin ya walaupun ada warna yang berbeda. Di sini kita bisa lihat di bagian birunya warnanya beda. Bisa sih biar sama banget, tapi ketika udah di video kan orang nggak bisa ngebedain kan. Ya untuk dipakai di sosial media YouTube masih aman lah. Yang nggak pakai ND ya pastinya lebih tajam footage-nya. Yang pakai ND soft, di bagian highlight juga lebih soft.